Dulu itu sebenarnya ngefans banget nih sama dunia radio. Siapa sih yang nggak pengen gitu jadi penyiar radio, keren banget kan? Keren banget, sampai sekarang juga keren banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di jam 10 pagi seperti biasa Pratiwi Podcast hadir untuk Anda. Dan Alif tidak sendiri karena di samping juga ada Andre. Ya, kita kembali lagi di podcast Pratiwi. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya, Alif ya. Ngobrol seru. Dan kebetulan narsum kita untuk di pagi hari ini spesial. Lama, Andre. Menunggu dari lama, Andre, untuk hadir di Pratiwi Podcast. Baru bisa datang. Ya. Nah, buat Anda pendengar, silakan bisa gabungan di Pratiwi Podcast. Bisa ngirim pertanyaan atau saran di 083-8533-0-nya 5 kali. Ya, dan jangan lupa tonton live kita di Facebook ya, fanpage Facebook Pratiwi, yaitu di Radio Pratiwi spasi 106,9 FM. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narsum kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, ini ya VJ Fandi. VJ Fandi. Public figure Bondowoso. Sehat ya dua-duanya ya. Alhamdulillah sehat. Fandi sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Bukan cuma kita aja, tapi untuk teman-teman para pencinta ataupun pendengar Radio Pratiwi yang ada di rumah. Betul. Yang penting sehat. Ini ada pertanyaan langsung sih, Olivia. Apa ini VJ Fandi. VJ ini apa sih? Apa namanya memang Mas? VJ itu? Kalau waduh, ini langsung tembak langsung ya. Iya VJ ya gitu ya. Jadi ini kita sedikit flashback akhirnya ya. Kalau kita ngobrol seputar tentang nama, karena nama itu sebenarnya membawa pengaruh yang ataupun impact yang besar sekali gitu. Yeah. Terutama dalam karir kita ya dulu sebagai penyiar. Oke. Sebenarnya kan dulu identik dengan salah satu stasiun TV. Kalau kita tahu di eranya ya sampai dengan tahun 2008. Sedangkan itu untuk daerah Bondowoso sendiri pada zaman itu sudah ada pemilihan untuk audisi penyiar. Iya. Sebentar, ini karir awal mula karir berarti jadi penyiar. Memang penyiar memang ya. Benar. Berawal dari penyiar dan di salah satu stasiun radio gitu kan di Bondowoso. Berawal dari sana untuk pemilihan penyiar, untuk announcer yang baru, dan di sana itu adalah pemilihan voice jockey, bisa dikatakan VJ, karena di awal-awalnya mereka itu konsepnya ingin menjadi satu-satunya radio yang berbeda dan menjadi trendsetter waktu itu. Iya. Waktu itu. Jadi setiap penyiar di sana itu nama depannya selalu dipanggil VJ. Itu wajib memang. Semua ya berarti. Semuanya ya. Kalau bisa dikata ada salah satu senior saya yang dia juga namanya melambung tinggi terlebih dahulu waktu itu, namanya ada VJ Bombom. Bombom ini sekarang sudah ada di, kalau nggak salah, di Madiun apa Sidoarjo. Dia udah hengkang-hengkang yang menikmati masa pensiun juga. Jadi semuanya berawal dari sana. Jadi nama itu sebenarnya kalau orang bertanya, VJ itu sebenarnya adalah voice jockey, bukan video jockey. Karena waktu itu konsepnya kita kan gimana caranya orang itu mendengar suara kita dengan asik, nyaman, dan easy listening. Nah, itu konsep awal. Betul. Sehingga timbullah yang namanya VJ. Kebetulan nama saya Fandi, VJ Fandi, keren. Pas juga. Jadi masih ganti gitu namanya, ya kan? Nah, itu berawal dari sana. Yang sering kita dengar biasanya DJ Mas, bukan VJ ya, DJ. Kalau di radio itu dulu banyak sekali pemilihan DJ atau disc jockey. Sedangkan kalau namanya kita tahu sekarang DJ itu sangat identik dengan lagu-lagu di stadion dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi radio itu nggak mau rancu waktu itu, sehingga memunculkan salah satu nama yakni VJ. Kita ganti dengan voice jockey. Benar. Dulu VJ. Ya meskipun yang lain udah muncul DJ, tapi di sana tetap VJ. Sehingga melekat nama itu di saya sampai sekarang. Mau dihapus juga eman-eman, tapi gimana ya udah melekat gitu loh. Itu menjadi daya jual. Keren. Ya itu. Kira-kira kayak kita nih masih bisa nggak dipanggil VJ Alif?
susah tahu harus apa nih? Boleh aja sih sebenarnya. Setiap orang mau dipanggil apa saja, karena kan sebutan itu adalah bagaimana cara kita membranding diri sendiri awalnya. Terus habis itu ya di dunia digitalisasi sekarang yang sudah modern banget, kalau kita melihat sesuatu pasti otomatis melihat bungkusnya dulu. Oh, bungkusnya menarik gak sih? Baru nanti ingin tahu dong isinya seperti apa. Paling tidak kita harus membungkus diri kita sekeren mungkin, dan yang pasti di dalamnya harus sesuai dong dengan isinya. Tapi orang kita akan melihat packaging dulu. Ya, mungkin yang pertama ngelihat dulu ya, bisa scroll di media sosial. Ya, benar. Medianya. Oke. Itu untuk nickname dan lain sebagainya kita mau jadi ya emang gitu. Kadang melekat juga, terus itu daya tariknya untuk klien juga lumayan. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas di podcast Pratiwi kali ini, pengalaman menjadi seorang MC. Oh iya, tapi sebelum itu ini Liv, dulu Mas Fandi masuk menjadi penyiar, itu baru lulus SMA langsung jadi penyiar? Oh enggak, jadi dulu itu sebenarnya ngefans banget nih sama dunia radio. Siapa sih yang gak pengen gitu jadi penyiar radio, keren banget kan? Keren banget, sampai sekarang juga keren banget gitu. Betul. Cuman di tahun 2004, 2005 sampai 2008 itu penyiar radio memang lagi benar-benar digandrungi. Ya kan, benar-benar digandrungi sampai sekarang. Dan yang pasti ingin menjadi seorang penyiar itu maju mundur. Banyak sekali teman-teman saya waktu audisi itu yang gugur. Dari sekitar 100 orang kita hanya terpilih 30 orang dan akan menjadi 10 besar. Lalu ditandemin sama senior, akan dipilih 2 terbaik, cowok 1, cewek 1. Gitu. Sehingga untuk di dunia radio sendiri itu aduh bangga banget sih untuk karir di dunia radio gitu. Terus habis itu kebetulan saya masuknya pas memberanikan diri setelah selesai kuliah. Selesai kuliah baru aduh nih udah punya basic bertahan banting nih kayaknya. Kalau udah kuliah kan otomatis kita udah paham dengan orang-orang atau dunia luar, kita sudah biasa menghadapi orang lain. Nah seperti itu. Kalau masih SMA kan kita hanya berkutat tentang pelajaran, tentang guru. Tapi kalau sudah kita kuliah, bagaimana kita kembali ke masyarakat, itu kan yang dipelajari sebenarnya. Kita sudah nggak gagal lagi gitu kan. Dan yang pasti basic untuk PD itu aja sih. Basic untuk PD ya. Nah mungkin saja ini Fandi suka radio atau dunia orkes ada belajar punya. Jadi awal mulai mungkin di situ jadi suka radio. Mungkin prodinya ada hubungannya. Kalau kita ngomong tentang radio memang panjang banget. Saya pecah telurnya juga di radio gitu kan. Jadi kalau kita ngomong seputar tentang bagaimana sih awal-awalnya saya tuh aktif tentang kegiatan sosial aja sih di kampus. Terus habis itu di OSIS waktu SMA. Ya kita berani untuk ngobrol di depan. Itu adalah modal penting. Sering presentasi ya. Mau kita salah, mau kita benar, pede aja. Berani itu ya. Pede aja dulu kan. Sehingga itu saya sadari gitu kan. Setelah sekarang ternyata itu adalah salah satu rangkaian dari public speaking. Ya, pede aja dulu gitu kan. Perihal tentang salah benarnya dipikirin nanti. Salah benarnya maksudnya dalam penataan bahasa tadi. Ya, dalam penataan bahasa yang pasti penyampaiannya benar, salah benar belepotannya nanti dipikirin. Di budi gitu ya. Karena semuanya itu kan evaluasi. Balik lagi di Pratiwi Podcast bersama Alif juga Andre, dan dengan narsum kita yang super keren, kece dan terkenal juga di Bondowoso. Siapa lagi yang Bondowoso? Betul, ya VJ Fandi. Siapa nggak kenal sama VJ Fandi? Oke, Mas Fandi, kira-kira ini benar nggak? Maksudnya penyiar dulu itu bagaikan artis. Terus? Ya, itu benar nggak? Penyiar sekarang? Nah itu yang mau tanya. Gini lah ya teman-teman ya, misalnya kita ngobrol tentang dunia radio, terus announcer gitu. Kenapa sih dulu itu kayak kita berasa artis banget gitu? Nah itu kenapa? Ya, karena kan dulu keterbatasan. Pertama, orang itu hanya melihat dari layar kaca aja. Di radio mereka adalah hal yang sangat gampang sekali. Siapa sih yang nggak punya radio di rumah? Sedangkan siapa sih dulu yang nggak mau radionya diputar? Sehingga mau tidak mau mereka itu selalu mengidolakan. Sedangkan sekarang
orang itu lebih gampang untuk mengakses seluruh informasi. Terus habis itu lagu-lagu itu sangat gampang sekali sekarang mereka dapetin. Kita nggak bisa menutup mata dengan era globalisasi dong. Ya saya juga merasakan kan, saya sebagai penyiar transisi dari masa itu ke masa sekarang gitu kan, juga mengalami yang namanya kakak tingkatku dulu kayak artis banget ya, sedangkan aku kayaknya biasa aja gitu. Itu yang saya rasakan di posisi kalian waktu itu. Tapi ketika kita juga tahu gitu, ternyata setiap penyiar itu sampai sekarang mereka tuh mempunyai fans fanatik tersendiri. Jadi mereka tuh punya fans sendiri-sendiri. Alif dan juga Andri. Belum tentu nanti ketika program yang diasuh oleh Andri ketika digantikan oleh Alif, orang itu mau dengerin. Sampai sekarang. Nah ya, makanya kalau semuanya dibilang kalau zaman dulu kenapa sih penyiar tuh kayak artis banget? Enggak. Sampai sekarang mereka itu tetap mempunyai fans sendiri-sendiri. Nggak bisa dong fansnya Ayu Ting Ting ditandemin sama fansnya Lyodra gitu kan. Kata kayak gue ini fan fanatiknya, saya ini fan fanatiknya Ayu Ting Ting, semuanya aku ke Lyodra langsung gak ya? Sudahlah saya lebih nyaman kan gitu. Nah kayak gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya sama gitu. Cuman pikirannya teman-teman aja, kenapa sih dulu kayak berasa artis banget gitu. Coba deh kalian keluar. Oh ini yang namanya Alif, oh ini yang namanya Andri ya. Oh iya. Mereka pasti welcome. Nah itu yang saya rasakan sih sebenarnya. Gitu teman-teman. Dari ini lanjut ya. Gimana? First impression atau kesan pertama. Saya dulu namanya Nafis. Aku harus sebutkan di sini. Karena dia adalah teman saya yang melek akan intelektual. Oke. Di Bondowoso itu masih belum ada yang mengenal dunia podcast. Tapi dia memaksakan diri untuk bro, ayo kita bikin podcast. Dan kita menjadi teman tandem waktu itu, teman siaran duet. Nah, kayak kalian nih. Oke, kita menyapa dulu Nafis yang ada di rumah, mungkin lagi dengerin juga. Halo, Nafis cowok cewek? Cewek ya. Ya, dulu tandemnya cowok cewek. Dia itu kiblatnya sudah ke Amerika. Iya, di tahun 2016-17. Dia itu sudah memikirkan untuk kayaknya radio kedepannya harus ada podcastnya, meskipun tanpa ada videonya. Ini pasti harus terrecord, dan dulu kan masih adanya di platform ya, platform digital, masih belum ada belum terlalu populer video, lah ya dengan video dengan YouTube lah sekarang. Nah itu masih dengan audio visual aja gitu waktu itu. Tapi kita juga berusaha untuk kedepannya prospek nih kayaknya. Nah itu Nafis awalnya. Terus habis itu first impression di dunia broadcasting juga asik. Terus kalau ngomong seputar tentang packaging kita, penampilan kita, itu hal yang sangat penting sekali. Penting ya. Bos saya waktu itu, itu mewajibkan setiap penyiar ketika akan harus menghilangkan emosi yang ada di luar. Entah mau seneng, mau sedih, kamu diputusin pacar. Ketika kita sudah siaran, orang tuh nggak boleh tahu. Orang tuh nggak boleh tahu, ya kan? Itu saya rasa teman-teman udah paham. Dan kalau masalah penampilan, haram hukumnya kita kucal. Meskipun kita menjadinya waktu itu. Haram hukumnya kita tuh kucal waktu itu. Karena mau tidak mau takutnya nanti ada fans yang datang. Iya. Balik lagi ke awal bahwa setiap penyiar itu selalu punya fans fanatik sendiri-sendiri. Ingat gak sih dulu itu setiap penyiar punya fans fanatik yang tiba-tiba datang, mereka bawa makanan. Iya. Gitu kan. Apalagi saya juga memandu anak muda yang tiba-tiba datang. Nih loh, aku ada coklat kak. Itu malam bener banget nih, ada salah satu SMA favorit di Bondowoso datang. Karena kita juga ngasuhnya program K-pop ya, kita masih digandrungi K-pop waktu itu. Udah populer berarti dulu. Ya bener. Kan tahun 2010 Pak, 2010 sampai dengan sekarang belasan kan. Kan lagi boomingnya. Mereka juga menggandrungi, terus habis itu program-program anak muda datang. Apalagi bunda-bundanya nih. Bundanya kalau udah datang ya heran kalian. Bisa kenapa? Bisa ya. Bisa datang sama suaminya.
tiba-tiba datang nih, lupa bawanya di depan, Pak silakan masuk. Jadi kita begitu. Jadi yang lupa makanannya. Tapi kalau bunda-bundanya semuanya berbaik. Ayah-ayahnya juga baik. Karena datang mereka ingin ketemu sama kita, ingin silaturahmi. Makanya itu fans yang sangat penting sekali. Gitu. Makanya sih sebenarnya saya di masa transisi waktu itu dari era yang katanya teman-teman artis banget ke modernisasi yang sekarang. Nah kayak gitu. Jadi kita punya fans sendiri, jangan khawatir. Sekarang kan apalagi persaingan ketat tuh. Berarti sebegitu pentingnya ya penampilan tadi. Benar. Apalagi untuk kesan pertama, nggak peduli baik yang di dalam ruangan tadi untuk antisipasi atau sedia payung sebelum hujan ya, bisa nganggapnya kita gitu ya. Takutnya hujannya sama geledek gitu kan. Iya. Hujannya sama geledek. Takutnya nanti ada fans yang julid, nggak mau masuk lagi di program kita. Jom. Aduh, iya. Nah itu yang ditakuti. Nah itu memang dulu sih komposisi ataupun racikan rahasia di pabrik sana. Beda. Iya. Gitu. Ini seputar MC Dre. Iya. Seputar MC. Awal mula MC ini dari apa siapa dari yang atau mungkin job pertama MC itu di mana dulu? Belajarnya gimana? Ini kepo ini Alif ya. Kalau semuanya kita bahas seputar tentang dunia per-MC-an. Oke. Dulu karena kan ini bicara kilas balik riwayat hidup ya. Jadi saya banyak cerita dimulai dari dulu. Gitu. Dulu itu penyiar kami bukan dilarang untuk MC, tapi lebih ke tanggung jawab siaran. Itu yang paling penting. Jika jadwal MC kamu itu tidak berbenturan dengan jadwal siaran, is okay, no problem bos saya. Cuman memang dasar sayanya itu adalah tengil ya, itu bilang agak bandel dikit. Ya wajar lah kita cari cuan keluar gitu. Cuan tambahan gitu ya Mas ya. Bener. Nah waktu itu bukan dilarang, cuman dapat izinnya susah. Dapat izinnya susah. Benar, dapat izinnya susah dari manajemen. Karena mau tidak mau setiap program yang kita asup itu sudah identik dengan kita. Karena kita jadi nggak boleh ditinggalkan ya. Bukan nggak boleh ditinggalkan, kecuali dengan hal-hal yang urgensi. Boleh. Cuman kalau untuk hal-hal yang lain kayaknya untuk mendapatkan izin sedikit susah. Tapi ada ibu kami, saya nggak bisa ini. Oh, aku tahu itu. Ya. Langsung terpikirkan. Almarhumah kan. Siapa? Bukan. Kemarin juga sempat ngisi di sini. Kemarin juga sempat ngisi di sini kayaknya. Oh iya. Kita strong. Itu adalah Ibu Peri bagi kami. Dia adalah penyelamat yang nggak mau. Teman-teman ini juga butuh income di luar. Ya selama tidak mengganggu terlalu dalam seperti hal dunia siaran, itu oke lah, nggak apa-apa. Jadi dia selalu membackup teman. Kamu MC, ya. Asalkan kerjanya kamu selesai semuanya. Kan nggak pernah kan taping. Gitu. Kalian nggak pernah taping dulu baru diputar gitu. Sering kayaknya ya. Iya. Kita juga sering gitu kan. Itu sudah hal yang biasa di dunia dunianya kita ya. Betul. Sempat kayak gitu. Jadi ya udah kita kerja terus habis itu kita taping dulu baru kita play. Itu kita dimaafkan ya, dimaafin. Nah, ini sebentar ya. Ini tadi mohon maaf, Alif takutnya apa tadi ya? Apa itu? Aku salah tadi bilang almarhumah. Soalnya ingetnya itu yang itu beda itu ya. Beda dia. Tapi beliau ini almarhumnya adalah salah satu orang yang juga mendongkrak karir saya. Kalau ditanya suka duka itu sampai ke bawah deh. Bahkan bisa sampai meneteskan air mata gitu ya. Nah, kalau nangis. Ini ya karena kan kita kayak temanku yang kemarin. Kita tuh tipikal orang yang, terutama saya pribadi, tipikal orang yang tidak mau menampilkan kesedihan di depan orang lain. Ya kan? Kalau kita berbicara seputar tentang suka duka, kayaknya lebih banyak sukanya deh. Wow, banyak sukanya ya. Nah, itu yang saya suka deh. Duka apa sih yang mau kita dukain? Kecuali pengkhianatan dari teman, itu biasa lah ya dunia kerja gitu. Tapi kalau samanya kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kayak gitu, nanti kerjanya kita nggak fokus, bro. Ya kan? Betul. Ya udah biarin aja mereka mau berkreasi dengan cara pikirnya mereka dan lain sebagainya.
udahlah biarin aja, mending kita kerjaan bener gitu. Kerjaan bener, mengembangkan diri sendiri. Ya, itu yang paling penting. Kalau semuanya kita suka, duka banyak sukanya kita di dunia entertain suka ya. Dukanya paling nggak disenengin temen doang. Karena apa? Karena teman kita tuh merasa bahwa dia tuh satu tingkat berada di bawah kita. Merasa tersaing. Iya. Padahal kita merasa, kita nih satu atap contohnya. Satu atap ini belum tentu isi kepala sama. Rambut boleh hitam bro, ya kan? Tapi isinya kan beda. Hal-hal kayak gitu adalah hal yang biasa. Kalau kita terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang begitu, ya kapan kita mau maju ya kan? Ya udah kita timpa diri kita sendiri aja gitu. Dengan cara, ya udah kita banyak teman nih, kita senang-senang aja. Gitu. Kalau dukanya ya paling kalau sakit doang sih. Sakit doang ya. Kalau udah sakit kita bisa cari duit. Sedih dong. Nah itu sebenarnya. Kalau sukanya ya kita datang siaran. Ini sukanya dan suka dukanya jadi apa dulu? Jadi penyiar. Iya, jadi penyiar dulu deh. Sukanya jadi penyiar itu kita bisa mengekspresikan setiap kemauan kita. Contohnya, kita mau bahas ini nih hari ini, sebentar kita dong. Kita tinggal laporan aja sama PD sama program direkturnya. Pak, kita mau siaran ini gimana Pak? ACC nggak ACC? Oke, gas. Ya kan? Dukanya itu adalah ketika kita sakit. Kita yang sakit pinggang, kita duduk terus, ya kan? Dukanya itu aja sih sebenarnya, paling dimarahin sama bos. Iya bos, iya. Karena kita salah mungkin ada hal ini kurang gitu dimana. Ya, biasa lah hal-hal kayak gitu. Jadi jangan terlalu gede-gedein. Hal gitu aja. Kita ntar yang stres pusing. Terus dari itu kalau kita pusing stres, siapa yang mau gantiin siaran? Kita tambah stres lagi, ya kan? Nah, hal gitu. Sampai juga nih, kalau kita memang treatnya itu strong banget, kita ini siaran dalam keadaan sakit. Kalau dibilang duka sih ya. Kan suaranya beda biasanya Mas kalau udah sakit, apalagi batuk kayak gitu, pilek. Ya mohon maaf nih ya, permisi dulu. Kalau kita BAB terus gimana? Mens ya, kita bahasa namanya mens. Nah, itu bukan hanya di Bondowoso doang. Meskipun teman-teman kita presenter TV pun juga begitu. Ya, karena kelamaan duduk juga bro. Kan orang itu lebih baik kita jalan sebisa mungkin.